Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan la ma'budu haqqun siwah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan la matbu'a haqqun siwah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Teramat banyak nikmat yang sampai detik ini kita masih rasakan. Nikmat demi nikmat silih berganti dan tak pernah henti kita terus merasakannya. Kewajiban kita atas nikmat-nikmat tersebut, salah satunya atau salah satu cara untuk mensyukuri nikmat tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah dengan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi, dan carilah fima ataqallah, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan, baik itu kenikmatan, baik itu rezeki, baik itu kesehatan, serta hal-hal yang lain, darul akhirah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk cari darul akhirah, yaitu adalah kehidupan akhirat. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, kita gunakan untuk beramal soleh, melakukan ketakwaan, melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara salah satu cara, atau salah satu di antara amal soleh yang paling besar yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim adalah dengan selalu berusaha untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Karena salah satu atau seorang ulama, Imam Ahmad, pernah berkata, "Thalabul ilmi," yaitu adalah menuntut ilmu, itu balasannya adalah surga, liman shahhat niyatuhu, bagi orang-orang yang shahhat niyatuhu, bagi orang-orang yang benar niatnya. Maka di antara cara kita menggunakan nikmat waktu kita, nikmat kesehatan kita, maka kita gunakan dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita belajar, mempelajari sedikit demi sedikit, mendalami sedikit demi sedikit ilmu agama kita berusaha untuk selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Di dalam suatu hikmah dikatakan, "Man amila bima ta'allam." Barang siapa yang beramal dengan apa yang ia pelajari, allamallahu ma lam ya'lam. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengajarkannya apa yang belum pernah ia ketahui atau apa yang belum ia pelajari. Maka dengan kita mengamalkan ilmu kita, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan mengajarkan, menambahkan ilmu kita yang lainnya. Para jamaah sekalian, kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau serta umat beliau hingga hari kiamat kelak. Di pertemuan kemarin, alhamdulillah kita sudah menyebutkan sedikit dari halaman-halaman pertama dari kitab Al-Wasiyah As-Sughra. Yang dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan sahabat Mu'ad bin Jabal diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah pesan, sebuah wasiat, wasiat ketakwaan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yaitu ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun engkau berada. Wa atbi'il hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan yang engkau lakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukannya. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah atau bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia.
Dan juga kita sebutkan bahwasanya Mu'adz memiliki banyak keagungan, memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak kedudukan yang tinggi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan, summa innahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassahu hadhil wasiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ini, yaitu adalah wasiat ketakwaan. Wasiat ittaqillaha haitsuma kunta sampai akhir hadis menunjukkan kepada kita, Pak, para jamaah sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Mu'adz yang memiliki banyak keutamaan, meskipun Mu'adz yang di pertemuan kemarin sudah kita sebutkan keutamaannya, memiliki keutamaan, memiliki keagungan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai-sampai Nabi memilih Mu'adz untuk diberikan amanah yang besar, menjadi duta dakwah, menjadi dai untuk berdakwah di negeri Yaman, negeri yang bukan negeri main-main. Menunjukkan kepada kita Mu'adz dengan segala kebaikan yang ada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat tersebut. Menunjukkan kepada kita wasiat takwa itu bukan wasiat yang biasa-biasa saja, Pak. Wasiat takwa bukan sekedar formalitas yang digunakan para khotib di khutbah-khutbah Jumat. Akan tetapi wasiat takwa itu adalah wasiat yang sangat agung. Yang sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mengutus Mu'adz, Nabi Muhammad memberikan pesan yang terbaik yang bisa digunakan oleh Mu'adz di medan dakwah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Menunjukkan kepada kita dimanapun engkau berada, dimanapun kita berada, kita butuh yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara cara yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan yang engkau lakukan, yang telah engkau lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang engkau lakukan. Maka penting sekali bagi kita mengetahui bahwasanya wasiat takwa itu adalah wasiat yang sangat agung yang perlu kita pahami dan perlu kita tadabburi. Dan dari pertemuan kemarin kita sudah menyebutkan apa itu wasiat takwa. Kita menyebutkan dari kemarin takwa, takwa, takwa. Dan di dalam kitab ini, Pak, para jamaah sekalian, di catatan kakinya disebutkan qala al-allama Ibnul Qayyim, dari Ibnul Qayyim rahimahullah fi risalatihi al-mausuma bir risalati tabukiyah. Di dalam kitabnya yang bernama Ar-Risalah At-Tabukiyah, beliau berkata, Ibnul Qayyim berkata, murid Ibnu Taimiyah, wa amma taqwa, adapun ketakwaan, yang dimaksud dengan takwa, kan dari kemarin di awal pertemuan kali ini kita sebutkan bahwasanya takwa adalah hal yang sangat agung. Takwa adalah hal yang sangat mulia yang perlu diperhatikan. Dan pengertian takwa adalah wa ammat takwa. Adapun at-taqwa, apa itu takwa? Fahaqiqatuha, hakikatnya adalah al-amalu bita'atillahi imanan wahtisaban, yaitu beramal dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala imanan wahtisaban, atas dasar iman dan atas dasar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amron wa nahyan, baik itu tatkala kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun nahyan dalam masalah larangan, yaitu kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'alu ma amarallahu bihi imanan wa tasdiqan biwa'dihi. Maka seseorang itu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan imanan, atas dasar iman. Ketakwaan artinya yang pertama mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas dasar iman. Wa tasdiqan biwa'dihi, dan dia yakin bahwasanya tatkala dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia yakin ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala di balik perintah-perintahnya. Wa
yatsruku ma nahallahu anhu, dan dia berusaha, yang kedua adalah berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya, imanan, dan atas dasar iman, wa khaufan min adabihi, dan rasa takut dari adab Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan min wa'idihi, dan rasa takut atas atau rasa takut dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Talq Ibn Habib, sebagaimana yang dikatakan oleh At-Talq Ibnu Habib, seorang tabi'in, idza waqa'atil fitnatu fatfi'uha bittaqwa, maka apabila terjadi fitnah, apabila kita berada di musim-musim fitnah, musim-musim ujian, baik itu ujian dunia ataupun ujian agama, fa'atfi'uha bittaqwa, maka redahkanlah, maka padamkanlah fitnah-fitnah tersebut dengan ketakwaan. Qalu wa mattaqwa, dan murid-murid murid-murid Talq bin Habib berkata, apa itu takwa? Qala an ta'mala bi ta'atillahi ala nurim minallah. An ta'mala bi ta'atillah. Engkau mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, dengan dasar ilmu, tarju sawaballah, yang tujuannya adalah engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa an tatsruka maksiatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurim minallah, di atas ilmu, ala nurim minallah, fatakhafu iqaballah, yang atas dasar ilmu tersebut engkau takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya ketakwaan adalah suatu sifat. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rasa takut kita kepada azab-azab Allah Subhanahu wa taala, atau rasa takut kita terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita bersikap. Yang sikapnya kita membuat pencegahan dari hal-hal tersebut dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulima annaha jami'ah. Kemudian kita lanjutkan, fa'ulima annaha jami'ah. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya wasiat takwa adalah wasiat yang jami'ah, yang universal atau mencakup banyak hal. Wahia kadzalik liman aqalaha. Akan tetapi hal tersebut bagi orang-orang yang memahami wasiat dan nasihat tersebut. Jadi setiap wasiat atau setiap nasihat barulah akan bermanfaat bagi orang-orang yang mau mendengarkan, bagi orang-orang yang mau memahami nasihat tersebut. Ma'annaha tafsirul wasiatil Qur'aniyah. Dan kemudian hadis ini, hadis yang ittaqillaha haitsuma kunta, itu adalah tafsirul wasiyah, adalah tafsir dari wasiat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu An-Nisa ayat 131 yang bunyinya, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyaya anittaqullah wa iyyakum anittaqullah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad wassayna, dan sungguh kami telah wasiatkan. Jadi yang dimaksud hadis tadi, hadis Mu'ad, itu adalah menafsirkan ayat ini. Ayat yang walaqad wassayna, dan sungguh kami telah wasiatkan orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, kita melanjutkan, tadi kita mendapatkan penjelasan bahwasanya wasiat takwa adalah wasiat yang jami'ah atau yang mencakup. Amma bayanu jam'iha, dan adapun penjelasan tentang cakupannya, fali annal abda alaihi haqqon. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena sesungguhnya seorang hamba itu memiliki dua hak yang harus ia kerjakan. Atau bahasa lainnya, dia memiliki dua macam kewajiban. Hakun lillahi azza wajal. Yang pertama adalah hak kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wa haqqun li ibadihi. Yang kedua adalah hak yang harus ia tunaikan, yang harus kita tunaikan terhadap sesama hamba. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama langit dan bumi.
Islam telah membahas antara hubungan antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih sering kita dengar dengan hablum minallah, dan Islam juga telah mengatur hubungan kita antara sesama manusia, baik sesama manusia ataupun sesama binatang, sesama manusia baik yang muslim ataupun yang non muslim. Itu semua telah dibahas di dalam Islam. Maka di dalam hal ini fali'annal abda alaihi haqqon. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya seseorang hamba itu memiliki dua macam hak yang harus ia kerjakan. Memiliki dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah antara diri kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Summal haqqul ladzi alaihi labudda ayyukhilla bi ba'dihi ahyanan. Kemudian al-haqqu alaihi, dalam mengerjakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, labudda ayyukhilla bi ba'dihi, pasti akan terjadi yang namanya kecacatan. Pasti akan terjadi namanya kesalahan. Pasti akan terjadi yang namanya kekurangan. Dan ini benar-benar terjadi. Kita tatkala mengerjakan hak kita kepada Allah, tatkala kita mengerjakan kewajiban kita antara kita dengan Allah, baik antara kita dengan makhluk, itu pasti ada kurangnya. Pasti ada cacatnya. Imma bitarki ma'murin bih. Yang bisa jadi kecacatan tersebut dari sisi kita meninggalkan apa yang diperintahkan. Au fi'li manhiin anhu. Atau kita mengerjakan, kita menerjang apa yang dilarang dalam kewajiban-kewajiban tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah tunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunaikan hak kamu kepada sesama makhluk, haitsu makunta, dimanapun engkau berada. Wa hadhihi kalimatun jami'ah, maka inilah yang dimaksud dengan kalimat yang mencakup, bahwasanya ketakwaan tadi mencakup hak kita kepada Allah dan mencakup hak kita kepada sesama makhluk. Hak kita kepada Allah dan hak kita kepada makhluk. Sekali lagi, ketakwaan adalah berusaha untuk mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala larang. Berbuat baik kepada sesama manusia, itu sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka hubungan kita kepada sesama makhluk dan menjalankan kewajiban kita sesama makhluk itu termasuk dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qaulihi, kemudian di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu makunta, yaitu adalah dimanapun engkau berada, tahqiqun lihajatihi, itu adalah penekanan lihajatihi, terhadap kebutuhan seorang manusia, kebutuhan seorang hamba, ila takwa, bahwasanya manusia butuh sekali kepada takwa dimanapun dia berada, fisirri wal alaniyah, baik tatkala dia sendirian, fisirri wal alaniyah, maupun tatkala dia di dalam keramaian. Summa qala wa atbi'il hayyi'atal hasanah, dan ikutilah keburukan yang engkau lakukan dengan kebaikan tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Fa innat tabiba, sesungguhnya seorang dokter, mata tanawalal maridu syai'an, tatkala seseorang itu mengkonsumsi syai'an mudirron, seseorang dokter itu tatkala dia melihat ada orang yang mengkonsumsi hal-hal yang membawa madorot, amarahu bima yuslihuhu, maka dokter tersebut akan memerintahkan orang tersebut, memerintahkan pasien tersebut yang sudah minum minuman yang atau mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya tersebut, bima yuslihuhu, yaitu dengan yang bisa menjadi penawar dari makanan-makanan yang telah ia konsumsi. Wadzanbu lil abdi ka'annahu amrun hatmun. Dan di akhir daripada paragraf ini, Syekhul Islam menjelaskan wadzanbu, dan dosa dan kesalahan, lil abdi ka'annahu amrun hatmun. Dosa itu bagi seorang hamba adalah suatu keniscayaan.
dosa itu pasti akan dilakukan oleh seorang hamba. Di akhir daripada kalimat tersebut atau paragraf tersebut, beliau menekankan bahwasanya dosa pasti akan dilakukan oleh seorang hamba atau kita pasti akan terjatuh ke dalam dosa. Maka dengan itulah kita perlu kepada ketakwaan, yaitu kita perlu terhadap rasa takut kita terhadap melakukan dosa. Para jamaah sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah, kalau kita mentadaburi Al-Qur'an, kita akan mendapatkan bahwasanya manusia itu memiliki banyak sifat-sifat dasar yang tidak baik. Manusia itu memiliki sifat-sifat alami yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman contohnya, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Di antara sifat dasar manusia adalah wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah baik secara fisik, lemah baik secara ilmu, dan memiliki banyak kelemahan-kelemahan yang lain. Di antara sifat-sifat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana zaluman jahula." Innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu sesungguhnya manusia adalah makhluk yang zaluman jahula." Makhluk yang zalim. Zalum, siagul mubalaghah. Kalau kita nanti belajar bahasa Arab, ada namanya siagul mubalaghah yang artinya zalum, banyak melakukan kezaliman. Jahul yang artinya memiliki banyak kebodohan. Dan kalau kita tadaburi ayat ini, Pak, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, mengaitkan antara zalim dan kebodohan. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menggandengkan antara sifat zalim dan sifat kebodohan. Jawabannya adalah karena seringkali manusia itu menjadi zalim karena ulah kebodohannya. Kita bisa melakukan kezoliman atau kita akan banyak melakukan kezoliman tatkala kita bodoh. Tatkala kita bodoh terhadap hak-hak seorang hamba dengan hamba yang lain, kita akan melanggar hak-hak tersebut. Tatkala kita bodoh atas hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melanggar banyak hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sifat bodoh dan sifat zalim. Seorang manusia seringkali jatuh ke dalam kezaliman atau dia menjadi zalim karena kebodohannya, dan kezalimannya adalah buah yang lahir dari kebodohannya. Maka atas dasar sifat alami itu, manusia akan mudah sekali jatuh ke dalam yang namanya dosa. Sifat lemah. Ia seringkali kalah dengan hawa nafsunya. Sifat bodoh, karena dia nggak tahu, nggak belajar, akhirnya melakukan apa-apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Sehingga manusia sering dan pasti akan jatuh ke dalam yang namanya kebodohan. Sebagaimana yang disampaikan pada khutbah Jumat tadi siang, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum lam tudnibu." Kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa satupun, tidak meninggalkan satu dosa, tidak melakukan satu dosa apapun, la dhahaballahu bikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian dengan kaum yang yudnibun, yang mana kaum tersebut, kaum yang menjadi ganti adalah kaum yang melakukan dosa fayastaghfirun. Kemudian kaum tersebut berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa tersebut, fayaghfirallahu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka disebabkan karena istighfar-istighfar mereka. Para jamaah sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya dosa adalah suatu hal yang pasti dilakukan oleh manusia adalah kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam adalah khata'. Kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, ada namanya sifat atau siag mubalaghah. Di hadis ini Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kullu bani adama khote, tapi mengatakan khoto. Kalau khote itu adalah sifat yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang nggak muncul. Khote itu artinya keliru. Ana khote, ana muhti, saya keliru. Nah, keliru di sini itu kadang ada, kadang bisa nggak ada.
Seperti kalau kita mengatakan Muhammadun jalisun. Muhammad duduk. Nah, duduk ini kadang ada, kadang nggak ada. Tapi tatkala kita menggunakan siag al-mubalaghah atau bahasa Indonesianya adalah hyperbola, adalah khotta. Khotta, yaitu banyak sekali melakukan kesalahan. Bukan hanya satu dua, tapi banyak melakukan kesalahan. Dan insya Allah nanti kita akan pelajarinya di kajian-kajian bahasa Arab kita. Menunjukkan manusia ini banyak sekali melakukan perbuatan dosa. Atau di hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, ya bena Adam, di hadis Qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan bil-laili wan nahar, baik tatkala malam maupun tatkala siang. Menunjukkan dosa itu adalah suatu hal yang pasti kita lakukan. Maka atas dasar ini kita perlu sekali yang namanya ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabin. Tapi belum sampai situ. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang banyak melakukan dosa adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, Pak. Akan tapi orang yang baik adalah orang yang berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Dan tatkala ia melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia berusaha pergi dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang ia kerjakan dan memperbaiki dosa-dosa tersebut. Seorang ulama, Iyas ibnu Muawiyah juga pernah berkata, Innal akila man ya'rif aiba nafsih. Innal akila. Sesungguhnya seorang yang cerdas, seorang yang berakal, man ya'rif qadra nafsihi, man ya'rif aiba nafsihi, orang-orang yang mengetahui aib-aib pada dirinya. Maka perlu sekali kita perhatikan, kita butuh sekali terhadap yang namanya ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rasa takut tersebut kita berusaha melakukan ketaatan dan meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Para jamaah sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan fal kayyisu, dan orang-orang yang cerdas. Fal kayyisu di sini fal kayyis dengan lafadz al kayyis, kaf, ya, dan sin. Kalau tidak ada harokatnya, ini bisa salah baca, Pak. Al-Kayyis. Ada Al-Kayyis, itu artinya orang-orang yang cerdas. Atau orang cerdas. Kalau di Karangbalis itu ada tulisan Akyas. Akyas private tuh, Akyas tuh jamak dari Kayyis. Jadi Akyas mungkin dia orangnya pakai bahasa Arab. Tapi Al-Kayyis, sebagaimana yang sabdakan Nabi Muhammad SAW, Al-Kayyisu mandana nafsahu, orang yang cerdas. Al-Kayyis itu artinya adalah orang yang cerdas. Dan di dalam bahasa Arab ada al-kis. Tulisannya sama, kaf, ya, sin. Yang satu artinya orang yang cerdas, yang satu artinya kresek. Jadi itu ada sekedar wawasan bagi kita. Al-kayyis artinya adalah orang yang cerdas. Huwallazi la yazalu ya'ti minal hasanat. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan bima yamhus sayyi'at. Yang mana kebaikan-kebaikan atau hasanat yang dapat menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang telah ia lakukan. Bagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, al-hasanat akan menghapuskan yang namanya keburukan-keburukan atau as-sayyi'at. Wa innama quddima atau wa innama qaddama fil abdil hadis, dan sesungguhnya dahulukan di lafadz hadis as-sayyi'at wa in kanat maf'ulah. Kalau kita perhatikan lafadz hadis ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Insyaallah kita sudah menghafal semuanya sini. Wa atbi'il sayyi'ah al hasanah. Di sini dikatakan as-sayyi'ah itu ditakdim atau didahulukan daripada al hasanah.
Padahal kalau kita mempelajari bahasa Arab, Pak, kita kalau belajar bahasa Arab ada namanya bab fi'il muta'addi atau fi'il kata-kata kerja yang membutuhkan objek. Ada fi'il lazim, kata-kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ada fi'il muta'addi, kata-kata kerja yang membutuhkan objek. Bisa dipahami sampai sini? Kita baca dulu. Wa inna ma quddima lafdzul hadis, dan adapun lafaz hadis as-sayyi'ah ini didahulukan daripada al-hasanah. Padahal kondisi di sini as-sayyi'ah adalah sebagai objek. Li'annal maqsuda huna mahwuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan. Yang menghapus apa, Pak? Kebaikan. Berarti objeknya adalah as-sayyi'at. Keburukan atau bahasa Arabnya as-sayyi'at itu yang menjadi objek. Yang di sini di lafaz ini objek didahulukan. Kenapa? Karena yang menjadi poin di sini adalah terhapusnya dosa, bukan mengerjakan li'an la fi'lal hasanah. Li'annal maqsudu huna mahwuha. Karena yang menjadi poin, yang menjadi maksud dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tanda kutip keluar dari kaedah umum bahasa Arab adalah poin dihapusnya dosa. Yang ingin Nabi Muhammad sorot, yang ingin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam highlight dalam hadisnya adalah terhapusnya dosa, bukan mengerjakan kebaikan. Li'annal maksudahuna mahwuha. Karena yang menjadi poin, yang menjadi titik pantau yang dimaksud adalah mahwuha, yaitu penghapusan dosa. La fi'lal hasana au la fi'lul hasana, bukan pengerjaan kebaikan atau pengerjaan hasanah. Fasara kaqoulihi fi balil a'rab, maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini sama seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subbu alaihi danuban min ma. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atau kepada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, subbu alaihi, tuangkan, tuangkan, tuangkan setimba air pada bekas kencingnya. Mungkin di sini yang pakai bahasa Arab mungkin agak kebingungan apa maksud dari Nabi Muhammad atau maksud dari kata Syekh di sini. Jadi di sini kalau kita mempelajari bahasa Arab itu nanti kita akan menemukan di dalam kata-kata kerja itu ada yang namanya fi'il muta'addi dan ada fi'il lazim. Fi'il muta'addi itu artinya adalah fi'il kata-kata kerja yang membutuhkan objek, dan fi'il lazim adalah kata-kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, contohnya adalah saya duduk. Kalau kita stop sampai situ, duduk artinya ya sudah, kita menunjukkan pekerjaan kita duduk. Saya makan nasi. Berarti makan itu membutuhkan objek, yang itu objeknya sebagai nasi. Ada, dan di bahasa Arab itu ada objek, ada kata-kata kerja yang membutuhkan lebih daripada satu objek. Sesuai dengan grammar yang umum, bahwasanya kata kerja yang membutuhkan dua objek ini fa'ilnya harus dikedepankan daripada objeknya. Pelakunya atau subjeknya harus dikedepankan daripada objeknya. Contoh saya kasih contoh, misalnya akhbir Muhammadan khobaron. Berikan kepada Muhammad sebuah kabar. Berikan kepada Muhammad sebuah kabar. Muhammad ini adalah objek pertama, kabar ini adalah objek kedua. Nanti yang menerima kabar ini siapa, Pak? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai subjek. Kabar sebagai objek. Kaidah yang umum itu adalah bahwasanya fa'il, pelaku atau subjek harus dikedepankan daripada objek. Tapi di hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Yang harusnya ikutkanlah kebaikan dengan keburukan, yang niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan
keburukan. Kan yang menghapus di sini adalah kebaikan. Kebaikan berarti adalah sebagai pelaku atau fa'il atau subjek. Tapi oleh Nabi Muhammad SAW, fa'ilnya ditaruh di belakang. Karena yang menjadi poin dari sabda Nabi Muhammad SAW adalah tentang mahwuha, atau yang menjadi poinnya adalah dihapuskannya dosa-dosa atau dihapuskannya kesalahan. Bukan menyoroti mengerjakan kebaikan, tapi menyoroti menghapus kesalahan. Karena kita sangat mudah dan sangat rentan untuk terjatuh pada yang namanya dosa. Karena kita memiliki dua sifat yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah do'if. Kita lemah. Lemah akal, lemah iman, lemah dalam segala hal. Dan kita itu zoluman jahula. Dan kita itu memiliki sifat bodoh. Kita semua terlahir ke dunia dalam keadaan bodoh. Kita tidak langsung mengerti banyak hal. Kita bahkan tidak mengerti ini itu, kita tidak bisa membaca. Kita lahir la ta'lamuna syai'a. Kita lahir dalam keadaan kita tidak mengerti apa-apa, maka karena hal tersebut kita sangat mudah terjatuh ke dalam dosa. Dan yang menjadi poinnya bukan membenarkan terjatuh ke dalam dosa, tapi bagaimana usaha kita agar dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosa-dosa tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana caranya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mengikuti keburukan-keburukan tersebut dengan kebaikan. Mengikutkan kebaikan-kebaikan kita setelah kita melakukan keburukan-keburukan, agar keburukan-keburukan tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayan bagi antakunal hasanat. Kemudian beliau melanjutkan, wayan bagi dan hendaknya, sejogjanya, antakunal hasanatu min jinsis sayiat. Hendaknya bahwasanya kebaikan-kebaikan tersebut min jinsis sayiat. Sejenis dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Misalnya, kebaikan yang sejenis dengan keburukan yang kita lakukan. Tatkala kita melakukan keburukan kepada seorang manusia, tetangga kita misalnya, kita melakukan keburukan, misalnya kita menzolimi tetangga kita, maka kebaikan yang sejenis adalah dengan berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Tatkala kita zolim kepada teman kita, maka kebaikan yang sejenis adalah berbuat baik, berbuat ihsan kepada teman-teman kita. Tatkala kita menggibah orang lain misalnya, maka kebaikan yang sejenis dari gibah tersebut adalah kita menyebut kebaikan-kebaikan, menyebutkan jasa-jasa dan keutamaan daripada orang-orang tersebut. Itu yang dimaksud dengan antakunil hasanatu min jinsis sayyiat. Hendaknya kebaikan atau al-hasanah itu sejenis dengan as-sayyi'ah, dengan kesalahan-kesalahan dosa tersebut. Di sini di catatan kakinya diberikan catatan kultu kaman ya'uku abawaihi. Sebagaimana contohnya orang yang menzolimi atau durhaka kepada orang tuanya. Orang yang mendurhakai orang tuanya ini adalah suatu as-sayyi'at, termasuk dalam dosa atau keburukan. Fayan bagi alaihi ayyubaligo fi birrihima wal ihsani ilaihima. Maka hendaknya bagi orang-orang yang melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya, dia melakukan kebaikan dengan memperbanyak berbakti dan berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Kaman yaqta rahimahu wa yahjur ahlahu. Contoh lainnya adalah sebagaimana orang-orang yang melakukan pemutus tali silaturahmi, atau dia memutuskan silaturahmi kepada keluarganya dan dia menghajar keluarganya dan orang-orang terdekatnya, fayan bagi alaihi, maka hendaknya bagi orang tersebut ayyasilaman kotoa, dia menyambung apa yang telah terputus, wa yuqaddimalahumul birra wal ihsan, dan dia memberikan kepada orang-orang yang sudah dia putuskan tali silaturahminya dengan kebaikan dan ihsan. Kaman yusiu ila jironihi. Sebagai contoh lain, seperti orang-orang yang berbuat berbuat buruk kepada tetangganya. Fayan bagi antakuna hasanatuhu. Maka hendaknya kebaikan yang bisa ia lakukan adalah
ayyuhsina jiwara jiranihi, maka dia memperbaiki hubungan ketetanggaan dengan tetangganya, wa yatalattafu, dan dia berlemah lembut terhadap mereka, wa yubzilu lahum al-ma'ruf, dan memberikan hal-hal yang ma'ruf, memberikan hal-hal yang baik, wa yubaligu fi imatatil adza, dan dia menyingkirkan hal-hal yang buruk dari tetangganya, wa mahwu sayyi'atihi allati irtakabaha fi haqqihim, dan dia menghapuskan keburukan-keburukan yang telah ia lakukan terhadap orang-orang yang lainnya. Maka dengan demikian, apa yang mampu kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka di pertemuan ke depan akan kita lanjutkan. Kita tutup kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan semoga apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Syukran lakum ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.